Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya kabar baik bagi kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu ya Allah, yang memberikan kesempatan kami untuk menyapa Engkau melalui firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk memberitakan isi hati-Mu kepada semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita renungkan di dalam Yeremia 1 ayat 19 yang berbunyi, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita hari ini adalah suatu jaminan dan perlindungan Tuhan pada Nabi Yeremia. Yeremia adalah anak Imam Hilkiah dari Anatot. Yeremia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi nabi saat usianya masihlah sangat muda. Bahkan Tuhan telah memilih Yeremia sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Hal ini dapat kita baca di dalam Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Saudaraku, tentulah respon Yeremia pada saat Tuhan menyatakan atau mengutus dia. Dia merasa belum siap karena dia masih muda. Dan tentulah Yeremia saat itu merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Dan Yeremia pun berdalih pada Tuhan kalau dia masih muda dan tidak pandai bicara. Hal yang dialami Yeremia saat ini sangatlah lumrah bagi orang-orang yang masih muda belia. Dan itu juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apabila kita ditunjuk untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja kita masing-masing. Tidaklah sedikit orang menolak pekerjaan ini dengan berbagai alasan. Masih muda, tidak mampu, tidak bisa, ini dan itu, dan banyak lain lagi sebagainya. Peristiwa panggilan Allah kepada Yeremia adalah suatu peristiwa yang di luar akal manusia, karena tidak dapat memahami akan pemikiran dan rencana Allah untuk mengemban tugas yang begitu berat, yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang luar biasa. Tapi Tuhan memilih Yeremia yang tidak mempunyai kemampuan yang hebat, tidak berpengalaman, bahkan cenderung penakut. Tapi dalam hal ini saudaraku, Allah telah memperhitungkan semuanya itu. Dan yang pasti, perhitungan Allah tidaklah mungkin meleset. Dalam pemanggilannya terhadap Yeremia, Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi Yeremia dengan menyentuh titik kelemahan Yeremia, yaitu mulutnya. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat 7 dan 9. Jadi sejak itu, mulut Yeremia dipakai Allah untuk memekakkan telinga umat Allah yang murtad. Yeremia yang semulanya takut untuk menyampaikan firman Tuhan, justru menjadikan firman Tuhan itu adalah sumber kekuatannya dan sukacitanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dapat melihat batin dan hati kita.
sebagaimana Tuhan meneguhkan Yeremia, memberikan jaminan penyertaan bagi Yeremia dan campur tangan dalam hidup Yeremia. Demikian juga penyertaan Tuhan terhadap hidup kita, karena rencana Tuhan selalu indah bagi setiap orang yang taat dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, bersikaplah jujur dan terbukalah bagi Tuhan. Baik kita sebagai jemaat, terlebih kalau kita sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan atau pelayan Tuhan hanyalah alat saja di tangan Tuhan. Panggilan pelayanan kita sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Dia yang memanggil kita dan Dia mengenal setiap kelebihan dan kekurangan kita. Dia tidak menuntut kita supaya kita berhasil, tetapi Dia menghendaki kita selalu setia kepadanya. Karena dalam kesetiaan kita akan berbuah dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan umat-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus tetap memohon hikmat dari Tuhan untuk kita bisa peka akan suara Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita atau mengutus kita kemanapun yang Dia kehendaki, sebagai anak Tuhan, kita harus siap. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, menjadi teladan dalam keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja dan bermasyarakat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang selalu menganugerahkan hidup kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dan pelita di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kemanapun Engkau mengutus kami akan siap Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau akan melengkapi kami, sehingga kami tidak mempunyai kekurangan sedikit pun di mata-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami. Tetapi Engkau Tuhan peduli bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kesiapan kami Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Perlengkapi kami Tuhan di dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, problem kami, permasalahan kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau tahu Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami saat-saat seperti ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami pagi hari ini dan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.